Tiga alasan kenapa kita harus menjaga perkataan kita supaya berkenan kepada Tuhan maupun kepada manusia. Sebelumnya, mari yang belum follow akun ini, silakan follow dan juga berikan like, komentar, dan favorit. Dan jika bermanfaat, di-share video-video dari saya. Oke. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita supaya perkataan kita itu berkenan kepada Tuhan maupun manusia? Kadang-kadang kita sering mudah untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan maupun kepada manusia. Sehingga itu akan menyebabkan kita menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati manusia. Itu sebabnya kita harus menjaga perkataan kita. Kenapa? Ada tiga alasan. Alasan yang pertama, di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua dia berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Poin yang pertama, kita mudah bersalah karena perkataan kita. Kita harus menjaga perkataan kita karena kita salah ngomong, salah berbicara, maka itu akan menyakiti orang lain. Kita salah dalam hal kepada Tuhan, kita bisa berdosa, kita bisa bersungut-sungut, kita bisa menyampaikan perkataan-perkataan yang kotor dan sembrono, dan itu menyakiti hati Tuhan. Jangan asal ngomong, jangan sembrono. Kenapa? Karena perkataan kita itu bisa menyakiti hati Tuhan maupun manusia. Jangan mudah untuk mengucapkan kata-kata yang kotor. Jangan mudah untuk bersungut-sungut. Jangan mudah untuk mengatakan kata-kata penyalahan kepada manusia maupun kepada Tuhan. Jangan. Karena dengan perkataan kita mudah untuk berbuat dosa. Alasan yang kedua, kenapa kita harus menjaga perkataan kita. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kelima dia berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dengan perkataan kita, dengan lidah kita, maka kita bisa memegahkan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar melalui perkataan kita, melalui mulut kita. Itu sebabnya kita harus menjaganya. Kita harus punya otoritas dengan perkataan kita. Kita harus punya wibawa dengan perkataan kita. Sehingga ketika kita mengucapkan kata-kata kebenaran, kata-kata firman, maka itu akan menjadi bagian kita. Kita berkata-kata tentang kebesaran Allah, tentang kuasa Tuhan, tentang berkat, tentang hal-hal yang besar dari Tuhan itu terjadi karena melalui perkataan kita itu Tuhan memberikan kuasa. Kita bisa memegahkan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tidak menjaga mulut kita, perkataan kita? Kita sering mengeluarkan kata-kata kotor, kita sering mengeluarkan kata-kata sungut-sungut, kita sering mengatakan kata-kata yang sembrono. Ini kita tidak punya kuasa lagi, padahal di dalam perkataan kita Tuhan menaruh sesuatu kuasa, otoritas, urapan Tuhan di dalam perkataan kita. Itu sebabnya kita harus menjaga perkataan-perkataan kita. Yang ketiga, di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke 9 dia berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Kita harus menjaga perkataan kita, karena dengan perkataan kita, kita bisa memberkati, kita juga bisa mengutuk. Kita juga bisa memuji Tuhan, bahkan kita juga bisa bersungut-sungut. Kita harus menjaga perkataan kita. Biarlah perkataan-perkataan kita adalah pujian buat Tuhan, adalah syukur buat Tuhan. Lebih baik kita berkata, oh Tuhan Engkau baik, oh Tuhan Engkau luar biasa, terima kasih untuk hari ini. Dan kita mulai berkata-kata tentang orang lain, bahwa orang lain itu diberkati. Dan kita mulai berkata-kata kepada hal-hal yang sulit, kita mulai berkata,
Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Karena dengan mulut kita, dengan perkataan kita akan muncul berkat dan akan muncul kutuk. Mari kita mengucapkan akan berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan setiap hari melalui perkataan kita. Sebelum kita melakukannya, mari kita ucapkan dulu berkat. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan